Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Kali ini kita ambil topik tentang assessment gizi dan reassessment. Re itu artinya mengulang, artinya tindakan assessment kedua, ketiga, keempat kalinya. Kalau assessment yang ketika kita kunjungan pertama kali kita kunjungan setelah mengikuti kelas kita hari ini, teman-teman saya harapkan nanti bisa mengidentifikasi komponen asesmen gizi, mengumpulkan informasi dan mengevaluasi informasi tersebut. Nah, apa itu assessment? Assessment sebenarnya teman-teman sudah punya PSG, salah satunya. PKP, sudah. Salah satunya. Jadi banyak hal yang kalian sebenarnya sudah lakukan untuk mencari data, untuk mengumpulkan data, untuk mengklasifikasikan data, untuk mensintesis data yang kalian anggap penting, relevan dari seorang klien ataupun pasien untuk bisa menentukan sebenarnya masalah gizi pasien ini apa sih? Mengidentifikasi masalah gizi, apa status gizinya, bagaimana penyebabnya. Jadi kalian melakukan sesuatu, mencari data. Itu namanya assessment dan ini tahap awal dari NCP. Ya, kalian mengidentifikasi masalah gizi. Apa itu masalah gizi? Saya coba jelaskan, semoga yang di belakang kelihatan. Masalah atau problem ya, adalah gap, kesenjangan, gap antar yang seharusnya dengan fakta yang terjadi. Oke, tidak sesuai. Seharusnya balita tumbuh kembangnya normal atau tidak. Seharusnya normal, tapi ternyata banyak balita itu mengalami stunting, wasting, gizi buruk. Kok bisa? Ya, itu namanya masalah. Oke, maka kita ke lapangan, kita ke pasien, kita ke pasien cari masalahnya apa. Seharusnya status gizi seseorang normal atau overweight. Normal. Tapi orang yang overweight, apakah overweight itu sesuatu yang lumrah? Wajar. Yang wajar, yang seharusnya ya normal. Apakah seharusnya seseorang itu kadar kolesterolnya tinggi? Upaya kita mengetahui status gizi, mengetahui kadar kolesterol atau kadar apapun itu, untuk mengetahui nilai antropometri atau hal yang lain, itu harus kita mencari tahu, kita belajar deteksi. Kalian belajar PKP untuk mengetahui asupan makan kan harusnya makan dengan teratur. Harusnya makan kebutuhan lu sendiri, makanmu juga segini. Tapi faktanya ini assessment itu. Nah, yang disebut dengan reassessment yang melakukan ulang ini ada glukosa dan lemak. Jadi ini tiba bulan depan tiba lagi. Itu namanya reassessment. Jadi teman-teman sebenarnya ini sudah melakukan di beberapa pertemuan yang sebelumnya itu sudah. Namanya assessment adalah pengawasan. Nah, ini semuanya butuh keterampilan, kebiasaan untuk terbiasa. Kenapa? Karena itu masa kepada pasien itu
Nah, teman-teman nanti ketika melakukan assessment, apa aja? Itu assessment apa yang dilakukan di bagian assessment? Antropometri. Oke. Terus dia story. Dia dari story terus. Leukemia terus. Ini terus. Lagi. Itu ada lagi di kelas ini saya kasih tahu ya nanti jadi ini adalah domain dari antropometri. Kamu mengukur antropometri ibu hamil dewasa ya kan? Kembali Z skor 2 sekali. Apakah itu berpotensi sebagai masalah? Ya, emang normal-normal aja ini enggak kan? Dari salah satu bumbu pasti sudah normal. Apakah Z skor yang kamu jadikan sebagai klien atau pasien ini pasti normal? Maka masalah yang berpotensi muncul di bagian antropometri ini banyak biokimia, ada kolesterol, kognitif, yang kolesterol total, LDL, HDL, asam urat, glukosa darah, enzim ini itu, kadar vitamin ini itu, mineral ini. Apakah pasti semuanya normal? Kalian saja ada di situ, ada yang normal. Tapi kamu ada di sini, belum tentu. Maka potensi masalah di biokimia, potensi masalah enggak, tapi masalahnya. Clinical finding, tekanan darah, kondisi umum, suhu tubuh, oksigenasi, fungsi jantung dan yang lain. Apakah pasti normal? Belum tentu. Tensi misalnya kalau kamu diabetes, kalau kamu hipertensi belum tentu kamu normal. Walaupun kamu sehat-sehat itu belum tentu kamu normal. Suhu badan misalnya kamu demam kayak si Ivan, belum tentu kamu sehat-sehat saja. Jadi kemungkinan masalah di clinical finding, apalagi di masalah daya. Orang masuk rumah sakit mau makan, bisa jadi dia mau muntah, bisa jadi dia beras dan mau makan, bisa jadi dia malah makannya terlalu tinggi, terlalu banyak. Begitu banyak masalah. Sedangkan kalian pertama kali melakukan assessment untuk pertama kali ketemu luar biasa. PKP yang dimana jadi kalau sampai itu lah. Itu dengan ngecek di salah satu assessment itu si kecil dan semuanya butuh berapa? Di bangsa satu orang. Padahal dia harus makan siang yang sesuai dengan biayanya. Di sini dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis. Mana masalah-masalah yang dianggap penting dan relevan. Kalau masalahnya ini tidak ada mau tidak, baik. Jadi justru disebut yang bisa
langsung semuanya dilakukan. Tapi apakah semuanya dilakukan? Yang ibu A usia 50 tahun yang sudah kalau kamu belajar analisis visi, kamu nggak ukur tensi suhu tubuh dan yang lain, kamu cuma bisa ukur. Kemudian ya itu kemudian ada di bawah timbangan. Ada di sini satu rangkaian berapa banyak tulang. Kamu bisa yang bisa ini semoga yang nggak masuk tadi ada beberapa orang yang bisa mengikuti lewat YouTube. Ada beberapa langkah di bagian assessment mulai dari mengumpulkan, kemudian mengelompokkan dan mengidentifikasi. Nah, assessment maka akan ada yang namanya data assessment gizi atau kita sebutnya seperti ini. Indikator itu sesuatu yang bisa diukur, bisa diamati, bisa dihitung, bisa dilihat perubahannya. Itu artinya contohnya misalnya antropometri, ukur dari antropometri, tinggi badan, simpel itu ya, tinggi badan. Tapi kita nggak bisa ukur perubahan atau tinggi badan. Selain tinggi badan, setelah tinggi badan, apa yang data tinggi badan itu? Tinggi badan untuk menghitung IMT, antropometri, IMT sebagai indikator. Bisa mengukur IMT, atau mendapatkan data IMT. Ya bisa, nggak bisa. Mengukur data IMT atau data IMT bisa mengukur, bisa diamati perubahannya, bisa diukur sekarang, diukur besok, diukur lusa, ya. IMT adalah salah satu indikator. Terkait dengan biokimia, contoh indikatornya, misalnya ada HB, bisa diukur, bisa diamati lagi, perubahannya bisa. Ya, itu bisa diukur, maka disebut sebagai ini apa ini? Apa coba? Ya itu misalnya ini, contohnya. Recall itu cara metode mengukur IMT, mengukur tinggi badan kan? Nah, recall itu indikator yang terbaik untuk dietri misalnya contohnya makanan yang dikonsumsi bisa total energi. Ngomong makanan yang dikonsumsi, nanti makanan yang dikonsumsi saya lagi minum kopi, minum air putih, dapat diikuti. Oh ada gula, oh ada garam, span gula, bukan makanan. Makanan itu masih abstrak gitu ya, nggak tahu tuh
Coba ukur makanan di dimensi berapa sih? Bukan. Tapi kalorinya sama contohnya. Contohnya misalnya juga kalori. Ini kan indikator ini. Indikator adalah marker yang bisa diobserv, bisa dilihat, bisa diamati, bisa diukur. Dari ketika satu pasien mau indikator apa yang mau untuk ngecek masalah gizi. Dia melakukan adalah yang berfungsi, dia ada masalah di dalamnya. Tapi sudah sebenarnya dia sudah tidak dia sudah ini satu begini ini dapat semua ya tapi suatu bulan di yang ditangani dari seorang dan setiap hari itu pun berapa kali agar kalian harus berubah berkali-kali setelah B1 sebelahnya kalau sebagai seorang tenaga kesehatan pun tidak akan pilih sama itu apa tetapi kami sebelahnya halo bagaimana kabarnya memang bangsa lebih dari 50 lebih sebetulnya itu bahkan baru satu hari besok apa namanya indikator ini bisa diukur dan dipilih mana yang memang relevan untuk menggambarkan tanda gejala masalah gizi. Kamu menyampaikan kepada pasien, menyampaikan kepada kamu bahwa saya nggak makan, saya makannya sedikit karena walaupun dia tahu sedikit, dia makan sedikit. A, B, C, D, R, dan nah, ini tadi ketika sudah mendapatkan indikatornya, mau itu pakai interview, tanya sama pasien. Ya, seharusnya pasien akan dari luar. Dari ujung bisa dibuat buang yang melakukan pendataan kurang energinya. Itulah kita pilih. Sudah ada makan siang, sudah ada makan malam, bisa.
sih dari sisi mau mengambil waktunya ibu ya. Oh ya, belum kok nggak habis sudah tahu. Mau dihabiskan lagi nggak Bu? Itu ya. Kamu bisa. Kalau ya kamu bisa ngecek juga data-data dari yang paling di mana yang ngecek berat badan, dia ngecek tekanan darah, dia ngecek suhu, dia mengukur dengan status di sini dalam perbedaan cara tahu status fisiknya apa kan? Satu PSK, 3 SKS. Status fisik kalau dia nggak bisa bangun karena harus pada mulai itu saya informasi antar itu lalu dia nggak bisa ada lemes, maka kita bisa mengukur status ini juga nilai gimana caranya Pak? Seperti nilai kita ukur status fisik nilai, tapi bagaimana cara dia obes normal atau MUB? Bagaimana caranya? Harus panggil lagi, proses mengambil data itu. Ya cuma 23,5 doang, 23,5 doang. Itu dasar hasilnya. Gimana? Kalau jelas, ya itu udah keren tinggi badan kuat. Yang di atas 25 atau di bawah 12,5. Ya, sekarang kalau ini, kalau angka ini nggak apa-apa. So, lumayan ini mau kasih nah, sesuai dengan usianya, ada lima sebenarnya. Tinggal itu saya berapa? Berapa orang berapa? Sedang dapat cuma hasil nilai 25.
sumbernya dari pengukuran langsung. Dapat dari informasi kesehatan tadi saya sampaikan tenaga kesehatan di catatan mereka ataupun di hasil laboratorium ambil kita. Data di sebenarnya kalau cuma makan kalorinya 1.500 itu termasuk. Oh kalori kan rekomendasi referensi. Oh, makanya kemarin saya sangat puas untuk sesuai dengan sudah cukup. Gimana? Makan cuma 2 sendok nasi, lalu nasinya cuma habis separuh, cuma habis separuh. Nasinya separuh, lauknya separuh, sayurnya separuh, buahnya separuh, lauk apa dia separuh. Terus dikonsumsi lalu interpretasi perlu. Yuk, berani ngomong. Apa simpulannya? Apa simpulan yang bisa kamu ambil? Dia makannya bagaimana? Benar? Makanya kurang. Ya, yang mengukur mungkin dibahas, tapi mengukur tanpa bisa separuh, kemudian sepertiga, kemudian separuh, dan pasien ini hari ini di mana referensi, tapi bagaimana jika kemarin dia belas dalam bisa melakukan belas dia bisa dan target. Jadi selamanya target yang ideal, gold standar, dan selalu gold standarnya untuk makanan terkait dengan konsum atau lingkungan ataupun FAQ ataupun asupan makan asupan kalori berapa persen? Habis itu 100% kebutuhan 2.100 makan asupan 2.100 base itu sudah 100%. Tapi dianggap sudah sesuai itu kalau berapa persen komponennya sudah untuk asupan makanan, asupan energi, konsumsi itu tentang 100 ya, tentang 80 sampai 100.
Kemudian karena uang utang belas mau makan itu masukan dia ya kalau pasangan dia langsung bangun bisa dirinya itu bangun utang assessment pertama kali assessment pertama kali nggak mau makan uang utang bahkan mungkin pingsan terlalu semuanya terus mungkin 80 kita harus mengerti yang manusiawi dia bukan robot kok yang habisnya bukan penguang utang juga seperti juga target yang manusia tapi juga sampai oh gimana pokoknya sudah bagus banget yang mesti gampang makan dari yang kita di luar dari di hari selanjutnya apakah kita tetap 50% dan naik lagi nol langsung jadi 80% invest dia monggo yang case tadi sebenarnya yang bisa makan dibandingkan dengan standar referensi. Nah, ini indikator profil ini tadi sudah saya sampaikan. Contoh-contoh. Kenapa ini tadi saya sementara saya tulis di sini untuk mempermudah teman-teman sekalian ya di dalam berpikir ya gampang ya. A, B, C, D. Tadi saya minta D yang pertama. Kompetensi kita di situ. Kita dulu bukan hanya kompetensi ya. Kompetensi dari hal itu bagian dari dari cluster baru. Kamu ketika mau mengecek makan, supaya makan ketika aku belum
Jadi riwayat perjalanan penyakit sampai kalau yang itu akan berdampak pada biokimia. Biokimia harus sudah kesakitan betul. Kemudian ini berpikir kritis tadi sudah saya sampaikan. Kalau pakai vitamin saya dapat rumah sakit belum ya. Dapat juga dan lagi bergabung saya di dalam ruangan sini yang itu yang gimana? Ya, nanti semuanya ini tidak bisa terus tiduran di rumah sakit tidak bisa yang diserahkan dia stres. Dari 17, 18, dan 19 kan yang kemarin 17 itu prakteknya cuma setengah bulan, itu oke. 18 cuma 1 hari 2 hari, itu langsung yang habis. Pasien dia salah satu ya edukasi nggak membawa polisi juga sama melakukan asumsi pada pasien dan memberikan semua intervensi yang berbeda. Kami mengukur sebuah
Mahasiswa harus memberikan intervensi diet berupa pemberian makanan minimal 9 kali. Tidak dimakan siapapun, tidak makan apapun. Bahkan dia sudah hitung dia sudah di roti atau seks semua hal dalam konteks yang tidak sopan atau tidak ada sampai kita akan sekali yang lakukan pengukuran. Simbang ini bapak ini ibu ini orang wanitanya sendiri mengenai masuk semuanya kan lebih mudah nanti tentunya terus
dari lubang hidup langsung ke lambung. Ada bapak ini kesalahan. Ini kenapa kita harus berpikir kritis, nanti bisa dibaca. Nah, ini adalah domain bisnis. Ada 8 domain. Yang pertama adalah riwayat dia, riwayat makanan. Apa yang disebut di riwayat makanan? Biasanya kita orang tambah yang dia, apa yang dia lakukan? Lewat lewat elektronik, lewat apa juga? Bagaimana pengetahuan dia? Kesediaan dia. Bagian kecil. Yang kedua adalah antropometri. Yang sebenarnya sudah kemudian tes biokimia, tes fisik, hasil laboratorium, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang tertentu, ini semuanya ditanyakan di sini. Kalau nggak sempat tanya, dan ini bukan kompetensi kalian, hasil laboratorium sudah nanti siang nanti masih di bawah dokternya ketika kita yang belum diukur pasti tahu seperti referensi dari yang luar biasa banyak yang apa nih? Belum pernah dulu yang sehat. Yang satu cuma di mobil, yang mobil kita biokimia itu dibandingkan dengan sedang. Biokimia itu yang tidak bilang dia masih lupa, jadi dia hanya
Kemudian yang ketiga, yang keempat, pemeriksaan fisik kesehatan mulut, tentang kesehatan mulut secara umum, penampilan, ada posting, tekanan darah, akibat suhu. Yang kelima adalah riwayat lanjut. Konsumsi suplemen tidak, konsumsi tidak, dirawat di rumah sakit belum sebelum ini keluarga riwayat keluarga, riwayat konsumsi. Oh, saya sudah sakit hipertensi mas, sudah tidak mau. Buatnya, kami kata, kemudian ada 3 domain tambahan ini jam 10 karena rumah sakit di Indonesia. Ya, peralatan tentang disuruh mengukur ini ketersediaan makanan di keluarga. Kita bisa mengukur keluarga ini setiap makanan selalu ada yang menghabiskan asumsi bahwa makanan tersebut masih makan nasi yang kalau lagi digoreng kalau siang dipakai nasi dan awalnya dari lagi nasi. Ini belum ada di Indonesia jadi belum banyak yang menggunakan. Peralatan questionnaire, kemudian metode-metode yang akan dilakukan seperti itu di sekitar kita. Yang kedua teknologi. Supaya tidak rendah kenapa? Masalah perilaku, yang percaya dengan yang omongan-omongan seperti ini biasanya dia percaya dengan informasi, dia punya perilaku yang sangat menyimpang. Yang keempat, yang kedelapan, progres. Oh, yang harus itu nanti kita akan coba analisis ketiga. Tapi ini yang belum banyak diterima di adopsi di rumah sakit. Saya hanya akan berfokus pada 5 hal esensial. Automomentik, biokimia, clinical finding, dietary visualis, sama riwayat saja dulu. Karena yang kami dapat saat ini adalah 5 hal D, A, B, C, dan E. Untuk kita tambahkan yang ini harus lokasi. Ini kalau kalian itu sudah jadi rumah mungkin kita tidak tahu.
Oke, ini domain-domainnya banyak banget ya. Banyak ini yang pertama pasti di sini ada food history. Dari webmaster itu ada domainnya, ada kelasnya. Di bawah subkelas ada indikator-indikator. Inilah indikator. Saya nggak akan bilang seperti tapi kalau kalian sudah punya bukunya, tidak dalam bahasa Indonesia. Teman-teman serial kalian sedikit antara pilih kata wajib dan punya harus punya yang itu nggak usah belum ada informasi kesini. Nah, yang bikin panjang adalah ini. Yang akan aplikasi yang lebih staff Nah, ini adalah aplikasi yang bisa dilakukan untuk membuat asuhan gizi tetapi tidak ditulis tangan. Jadi dengan HP bisa, dengan laptop bisa. Kalau kalian sambil buka laptop atau handphone, karena ini kecil-kecil banget ya, yang dilakukan pertama kali ketika pasien datang adalah screening, kan gitu. Sambil screening, sambil tanya ID-nya pasien. Oh, Bapak KS, usia 38, nomor teleponnya gimana, alamatnya di mana. Wes itu aja yang ditanya dulu. Bapak namanya Bapak siapa? Bapak KS. Oh ya, ya Bapak KS. Rumahnya di mana? Setelah itu simpan dulu. Screening tuh, tanya, nggak masuk asuhan gizi kan? Karena asuhan gizi adalah isinya adalah adime. Screening nggak masuk. Yang pertama, assessment yang pertama adalah D, dietary history atau riwayat makan. Riwayat makan dibagi menjadi dua, apakah secara kualitatif, apakah secara kuantitatif. Teman-teman kan belajar sudah itu satu semester ini tuh kualitas, maka nanyanya pola makan. Oh, makanya sudah, makanya sudah beragam, makanya sudah teratur. Ini sudah beragam atau belum? Sudah bervariasi atau belum? Kita tanyanya untuk mengetahui pola makan sebelum masuk. Karena kita itu masih pola makan dia. Kita ngeceknya dengan food frequency positif. Makan beras dari nasi sekarang satu berapa? Misalnya 2 bulan setahun, lebih satu bulan, jarang 3 bulan sekali mungkin. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa pasien ini jarang makan sayur, jarang kualitatif. Kemudian data kuantitas. Data kuantitas ketika pasien bukan untuk melihat pola makannya. Kuantitas cenderung untuk melihat ya sebenarnya dengan diet yang diberikan di rumah sakit mau nerima nggak sih? Daya terimanya dia bagaimana? Oh habis, misalnya konsumsinya sudah habis. Yang kemarin-kemarin fase kuantitas, ya, maka ditanya pakai recall, pakai konsum. Selama dirawat, kualitas maupun kuantitas standar kompatibilitas masing. Ingat, semua asesmen ini wajib dibandingkan dengan standar yang seharusnya. Maka dibandingkan dengan standar sudah atau
Iya. Jadi ketika dilakukan food frekuensi, kebutuhannya kan dibandingkan dengan kebutuhan. Kan dibandingkan untuk punya dan paham menghitung kebutuhan sakit, menghitung kebutuhan sakit, semakin kualitas itu ketika sehat, kualitas itu ketika di bawah. Itu untuk kita bandingkan, kita pertimbangkan juga ada faktor-faktor tertentu nih sesuai dengan rumusan penyakit. Risiko-risiko seperti ini untuk menghitung kebutuhan ketika itu nanti kita baca. Nah, ini sumber data yang ketika mau mencari domain di data. Kita bisa mencek Comstock. Ini nanti lima informasi. Ini Plato. Kalian lihat sendiri, ini pasien saya waktu itu makannya ini pagi atau siang, saya mohon maaf saya lupa, mungkin siang ya. Buburnya cuma separuh, lauk hewani habis karena mungkin jarangnya makan hewani di rumah gitu. Tapi lauk nabati, setiap hari makan tempe, di rumah sakit dapat tempe. Nggak usah lah, dagingnya aja yang saya makan. Monggo. Sayur, dia cuma makan separuh sayurnya doang. Jadi dia cuma makan bubur sama lauk hewani, sama sayur dikit. Buahnya habis. Kemudian makan malamnya karena dimarahi itu, walaupun tempe udah biasa dikonsumsi, mbok dimakan, itu kan semuanya sudah untuk kebutuhan Bapak. Sayang kalau dibuang-buang. Nggak saya makan juga soalnya itu. Ya sudahlah. Akhirnya makan tuh. Nasinya cukup banyak, sayurnya habis, lauk hewaninya habis, lauk nabatinya tinggal dikit. Pak, mau dihabisin lagi enggak? Enggak, Mas, wis capek. Oh ya sudah. Oke, Pak, saya ambil ya. Ya. Comstock toh bisa mengecek asupan makanan dia. Maka kuantitas. Walaupun loh, Pak, bubur separuh, kuantitasnya bagaimana? Kan kita tahu bubur yang keluar dari bangsal berapa gram. Karena selalu ada standar diet. Itu kalau kalian belajar di MIPM. Standar porsi. Sudah MIPM? MIPM dasar. Lanjut atau dasar itu kan sudah ada standar porsi, standar menu. Bubur keluar dari rumah sakit untuk Bapak A, itu Bapak A menjalani terapi nasi tim atau bubur halus atau bubur tim atau makanan saring 150 gram. Maka kalau dia habisnya cuma separuh kan asumsinya 75 graman yang masuk ke tubuh, ya kan? Jadi 75 gram. Berapa? Nggak usah mengira-ngira, kan sudah ada standar dietnya. Nah, ini adalah catatan-catatan yang dibuat oleh staf dapur untuk melihat hasil dari sisa makanan. Oh, bangsal A. Nggak kelihatan ya. Nomor 110, kamar A, pagi, siang, sore, cuma bisa makan separuh. Makan pagi, siang, sore tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Kamu lihat tuh, bangsalnya dari 101 sampai 117, ABCD. Baru satu lantai.
Ya, ngeceki lingkar penuh, lingkar hitam cuma separuh, ya habis tidak, coret-coret. Recall, Comstock. Atau dari datanya teman-teman dari perawat nih di sini. Teman-teman perawat itu ngecek tekanan darah secara rutin, bisa 3 jam sekali, 2 jam sekali. Ini mereka ngecek di sini, dan kalian nggak usah ikut-ikutan ngecek. Tinggal catat aja hasilnya mereka berapa. Di sini mereka punya. Atau yang hijau ini namanya catatan terintegrasi. Catatan terintegrasi itu lembar masih ahli fisioterapis antropometri bisa nih dari sini, bisa nih dari catatannya perawat. Jadi setelah ngisi tadi dengan aplikasi Nutrinode yang bikin slide-nya cukup panjang karena saya screenshot. Setelah ngisi data diri pada pasien, sama langkah pertama adalah assessment, maka ngecek bagaimana makanan, ini di sini. Assessment ada antropometri, ada biokimia, ada clinical finding, physical finding, kemudian ada pola makan, kemudian ada riwayat makan. Tapi saya ngomong sama Mas Iqbal, Mas ada 3 domain tambahan loh. Sekian, kalau nambah domain untuk ini bayar lagi ke webnya kan harus recreate ulang ke web developernya. Oke, sudah 5 ini aja dulu, enggak apa-apa domainnya. Nah, ini kalian sebenarnya kalau pakai aplikasi ini nanti bisa ngecek nih di sini ada antropometri, biokimia, ada clinical finding sama dietary history. Saya cuman ambil salah satu di dietary history di sini menyampaikan bahwa ketika saya wawancara ternyata Tuan KS suka goreng, suka santan, suka makanan sate jeroan, tidak suka sayur, tidak suka buah. Dan dia asupan airnya berapa, tapi dia juga tidak ada alergi dan ini bisa diisi. Itu yang bisa kalian tanyakan juga. Endingnya, keterampilan gizi yang membedakan tenaga gizi dengan tenaga lain adalah ini. Kamu melakukan recall. Bapak, tadi pagi makannya apa ya? Kemarin sore makannya apa ya? Makan siang apa ya? Snacknya apa ya? Berapa banyak, Pak? Ya segitu. Segitunya berapa, Pak? Segini. Oh, saya bawa buku foto makanan. Dulu ketika saya S1 bawanya adalah food model. Bentuknya kayak tas. Jadi kemana-mana bawa tas banyak banget. Padahal saya lagi praktek. Bapak, saya mau makan recall gini. Oh, nasi. Pak, saya punya alat. Ini Pak, nasinya segini. Loh, Mas, saya bawa boneka-bonekaan. Iya, Pak, ini namanya food model. Nasi segini. Oh, ya lebih banyak. Masa segitu itu mah anak saya. Oh, iya. Berapa kalinya, Pak? Oh, segini. Pakai food model. Pernah ya lihat food model ya? Oke. Kemudian makan minum susu. Kalau susu kan gampang ya. Gelas kita sama. Kemudian yang mungkin berbeda lagi adalah daging. Daging kan berbeda-beda ukuran potongannya. Atau tempe. Nah, tempenya di mana nih? Tempe yang kayak keset itu. Nah, gede banget nih. Tempe, Pak, saya punya miniatur tempe. Segini, Pak. Wih, kecil banget. Ya banyak loh. Bisa 3 atau 4 tempe. Oh iya, saya catat. Nah, semuanya dicatat sampai pada akhirnya masuk. Kalian kayak bikin nutri survei ya. Nutri survei kayak gini tipikalnya. Sama. Ya, di aplikasi ini juga Mas Iqbal juga menerapkan dengan database-nya sama dengan itu. Saya menuliskannya karena ini pura-pura ya, bukan kasus sebenarnya. Sampai terus kan nasi berapa? Ya cuman ngomong Bapak ini makan nasi, telur ayam, sayur sop di pagi hari. Nasi labu siam sama dada. Malamnya nasi ikan bandeng sama capcay. Yuk, sering snacking Roma biskuit. Itu aja. Ya seharusnya lebih banyak lagi. Tapi kan saya capek. Jadi saya cuman itu aja gitu ya. Akhirnya cuman konsumsi kalorinya sekitar 900 kalori. Dibandingkan dengan kebutuhan dia 37%. Kok bisa tahu cuma 37% ya? Karena di sini ada hitung-hitungannya. Bapaknya aktivitasnya bagaimana, energinya bagaimana, ketahuan.
Ya, itu tadi dia antropometri. Maaf, dietary history, food history, riwayat makan. Yang kedua adalah antropometri. Antropometri kamu ngecek dulu. Ya anak, ibu hamil, dewasa, atau jangan-jangan dewasa dengan edema. Tahu edema itu apa? Gimana? Edema menunjukkan pernahnya orang dengan edema. Gimana Andre? Kamu pernah pegang kamu edema. Kalau itu titik, yuk balik. Itu kalau itu lihat di gambar-gambar, itu dulu nanti biasanya kamu harus betul. Ditimbang 50 kg. Apakah sesungguhnya dengan terjadinya 50 gram jika tidak demam? Maka dia namanya koreksi edema. Sudah kasih dia. Edema nanti ada dua reaksi. Edema kaki atau semakin banyak edemanya, koleksinya semakin kecil atau besar. Jadi artinya 20% berat badannya adalah nanti gantung itu 50 kg. Kalau edemanya di seluruh tubuh atau disebut dengan panas. Oke. Oh, apa? Tadi mata kuliah saya isinya cuma recall doang. Oh iya, waktunya nggak selesai. Ya, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar pinggang, apapun terkait dengan dimensi tubuh tentu berbeda dengan dewasa. Dan dibandingkan standar yang baru. Jadi kalau pakainya dewasa, sudah ada PGS yang baru 2014 untuk orang dewasa. Atau untuk anak juga sudah ada standar. Harus punya di handphone kalian atau di laptop kalian atau kalian print, kalian bawa seperti kan di rumah sakit. Oh ini yang nggak boleh bawa laptop ke rumah. Karena contohnya nggak boleh juga bawa handphone ke pas. Sopan. Karena tujuannya mau ngecek. Nggak usah serius. Mendingan saya nggak yakin kalian boleh bawa tab atau alat elektronik apapun. Laptop saya bisa dilempit-lempit, Pak. Handphone saya bisa dilempit. Saran saya, ngeprint yang bagus karena akan kepakai terus. Gitu ya. Oke, ini nanti dibandingkan. Nah, saya ambil contoh nih punya Bapak KS tadi. Ketika dilakukan assessment, kita bisa pilih yang mau dijadikan standar referensi apa nih? IMT berdasarkan Kemenkes yang 2014 ataukah berdasarkan WHO atau Asia Pasifik? Ketika berat badannya 81, ketika tinggi badannya 161. Bagaimana nanti dia? Oke, kalian ngitung. Jadi IMT hitung-hitungannya sudah harus di luar kepala. Jangan sampai ngitung IMT aja salah. Apalagi menginterpretasikannya. Gitu ya. Ada IMT, ada Z-score pun atau ya sesuai dengan ibu. Kalau ibu hamil pakai satu sisi pakai IMT. Pakai apa? Ibu hamil kemarin sudah. Yang kedua adalah biokimia di sini, biokimia. Biokimia adalah cek hasil laboratorium, cek koleksi, biografi, fungsi jantung dan yang lain.
Kemudian bandingkan dengan standar. Dan ingat, teman-teman bisa jadi punya data laboratorium di rumah kalian dan kamu pakai dan dijadikan standar untuk laboratorium tempat lain, atau kasus di rumah sakit atau kasus mana yang kalian mau sedang hadap. Karena setiap rumah sakit, setiap laboratorium itu punya metode yang sendiri-sendiri, alat sendiri-sendiri, cut off sendiri-sendiri, itu disebut normal diatur. Ya, ukuran itu hanya untuk orang itu atau tempat itu di mix. Standar pembandingnya harus punya lab tersebut dan ada cek, karena bisa jadi sekarang harganya segini, besok pagi harganya sudah lusa harganya dan datanya ketika melakukan sistem tanggal sekian harganya, tanggal sekian harganya. Oke, dan selalu dibandingkan, semuanya saya tuliskan dibandingkan biar teman-teman nggak lupa, karena assessment intinya adalah perbandingan antara yang seharusnya, standar, rekomendasi, target. Oke. Ini contoh ketika biokimia di bagian assessment. HDL-nya 30, LDL kolesterolnya 200, total kolesterolnya 230, glukosa darah sewaktunya 119, sampai bagian bawah sendiri. Ini di sini ada serum natriumnya 133. Warna merah kalau di aplikasi ini tandanya adalah dia tidak sesuai dengan standarnya. Ya, standarnya ada di bagian atasnya tuh. Gitu. Jadi itu juga teman-teman tentu nggak akan hafal, tetapi kalau mau menghafalkan, mengisi waktu luang, ya boleh. Ya, kadar kolesterol total normalnya berapa, glukosa darah sewaktu normalnya berapa, itu boleh. Kalau nggak mau susah-susah, ya sudah pakai aplikasi aja, atau ya lama-kelamaan kalau bawa kasus, tentu lama-kelamaan akan hafal. Oke, yang ketiga, maaf ya, keempat berarti clinical physical finding related to DABC. Clinical finding, apakah kesadaran umumnya itu kesadaran umum itu ada responsif, bisa tanya jawab, bisa merespon apa yang kita tanyakan, kita dia takut. Semakin ke sini semakin jelek. Somnolen artinya mulai tidak sadar. Apatis, nggak respon apapun. Bisa juga koma, artinya sudah tidak bisa merespon. Pentingnya apa kira-kira? Kita harus menanyakan atau mengetahui kesadaran umum pada pasien dikaitkan dengan intervensi medis. Ini tadi pagi. Apa pentingnya kita tahu kesadaran umum pasien dihubungkan dengan intervensi medis? Ayo, anyone? Ngomong. Siapa penting? Anggita. Kita. Silakan. Apa kaitan kita harus tahu banget sih data kesadaran pasien terkait dengan intervensi di sini? Ingat kita melakukan kepada terus intervensinya yang kamu ambil contoh misalnya apa? Intervensi dietnya. Oke. Selain itu, oke betul. Kalau edukasi misalnya, karena intervensi ada pemberian. Oke, good ones. Catat itu. Saya tadi itu dosen tanya gitu ke saya tadi.
Apa hubungannya kesadaran kok harus kita tanya? Nah iyalah, kalau dia nggak sadar, kok dikasih makan, ya nggak akan dimakan. Kesadarannya rendah kok. Mau disuapin bagaimana ya nggak bisa. Pasien stroke, ya nggak bisa. Pasien di ICU, ya nggak bisa. Tapi orang-orang seperti itu harus tetap makan, betul? Apapun caranya dan lewat apa. Oh, nggak bisa lewat per oral, ya lewat NGT. Nasogastrik tube. Nggak bisa pakai NGT karena ternyata sedang ada operasi tertentu misalnya, ya sudah pakai TPN, total parenteral nutrition. Full, apa namanya, infus. Makanannya lewat intravena. Betul, intervensi gizi ada 5 tadi. Pemberian makan. Oh, pemberian makannya semakin dia sadar, semakin mudah kita membantu memberikan makan. Kemudian edukasi. Betul, di ICU nggak mungkin ada edukasi kepada pasien. Orang perawat, apa namanya, keluarganya nggak boleh menungguin kok. Sekali-kali masuk boleh, tapi nggak untuk tidur di situ. Tidurlah di luar ICU. Bahkan melihatnya hanya dari jendela saja, karena itu ruangan steril. Orang-orang masuk bawa penyakit, rame lagi. Itu waktunya orang untuk istirahat. Karena dia juga nggak sadar juga. Maka nggak mungkin ngasih edukasi. Ini edukasinya siapa? Keluarga atau pasien yang penunggu pasien tadi. Kita tetap ngasih edukasi. Nggak usah nunggu pasiennya pulang. Maaf, mau pulang baru kasih edukasi. Kita kasih edukasi ke keluarganya. Begitu juga konseling. Oke, jadi kita perlu tahu. Tapi kita mungkin nggak ngukur. Dah, perawat aja yang ngukur. Ada indikator angka-angka tertentu. Dia masuk sadar penuh, kategori somnolen, kategori apatis, kategori koma, itu sudah ada apa namanya, caranya sendiri mereka. Dah, kita ngikut aja. CM, kompos mentis, sadar penuh. Diajak ngomong bisa, responsif. Oke? Di bawahnya CM ada TTV. Teman-teman kalau di keperawatan pasti ngomong TTV, 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 TTV. Suhu, tekanan darah, respirasi, itu semua tanda-tanda vital. Suhunya berapa? Tekanan darahnya. Itu yang dicek terus-menerus tuh. Jam pagi-pagi, jam 5 pagi, permisi Mbak, mau ukur tensi. Sampai jam 2 pagi pun kalian tidur, perawat masuk, cek tensi. Kalau sadar bahwa dia datang ketemu pasien yang kalian sedang tunggu. Oke, kemudian ada gangguan gastrointestinal enggak? Pasien merasa mual muntah enggak? Nyeri? Kemudian ada diare atau konstipasi enggak? Kemudian gangguan menelan atau tidak? Makan, dia nggak mau makan, kenapa? Oh ternyata pasca stroke, merot, ya nggak bisa makan lah dia, nggak bisa menelan lah dia. Atau kondisi-kondisi lain tadi ada edema, asites, itu semua tanyanya di clinical finding. Jadi edema tadi, meskipun itu berat badan, tetapi menuliskannya itu di bagian clinical physical finding. Ya, terkait dengan edema dan tetapi akan mempengaruhi temuan hasil dari berat badan tadi. Sekali lagi dibandingkan dengan standar, maka suhu tubuh ada standarnya. Berapa standar normal untuk suhu tubuh? Tiga berapa, Mbak? Pasnya. 3, 36. Maka kalau ada orang-orang dengan suhu rendah di bawah itu, ya hipotermi. Tapi apa pentingnya suhu pada intervensi gizi? Nah, apa? Kalau kita ngurusin suhu, biarinlah keperawatan lah, misalnya. Kenapa? Kalau tadi kesadaran umum, sekarang suhu. Nggak ngerti, pura-pura menulis pertanyaannya. Apa suhu, kenapa kita perlu mengecek, mencari tahu informasinya tentang suhu? Mbak, namanya siapa? Audi. Artinya kalau dia demam, energinya banyak kan? Lebih banyak kebutuhan energinya. Salah satunya itu. Kenapa kita ngecek tekanan darah? Minta cekin tekanan darah atau ngambil hasil cek tekanan darah. Hmm? Hubungkan dengan intervensi gizi. Jadi saya sudah punya
calon-calon pertanyaan ketika uji. Apa hubungannya kita ngecek tekanan darah? Yuk. Tapi saya nggak ngajak tanyakan. Usah. Sudah ditanyain sekarang. Oke. Apa Rinda? Oke. Kalau sudah dikasih pembatasan garam, ada reassessment kan? Di monitoring dan di reassessment. Kan berarti nanya lagi apa namanya tekanan darahnya. Pentingnya buat apa kok nanya lagi tekanan darah sekarang? Nah, itu tapi nanti ketika materi monitoring evaluasi. Kita melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui apakah intervensinya sudah berhasil, efektif atau belum. Kalau orang-orang dengan hipertensi tekanan darahnya tinggi, ya kita perlu menyesuaikan bentuk intervensinya diet untuk hipertensi. Pemberian diet hipertensi bisa membantu menurunkan tekanan darah belum ya? Nah, kita cek indikatornya tekanan darah tadi. Nah, ini contoh pengisian di aplikasi, tekanan darahnya berapa, nanti langsung ada kesimpulannya, hipertensi derajat 2, BAB-nya bagaimana, kesadarannya bagaimana di sini gitu ya. Ada kondisi hamil atau tidak, menyusui atau tidak, dan suhu bagaimana, sulit menelan ataupun muntah bagaimana, sudah ada. Nah, yang kelima dan terakhir adalah domain riwayat keluarga. Kita tanyain, bagaimana diagnosis medis? Jangan pernah kalian terkecoh dengan diagnosis yang dibuat sama dokter. Karena itu menentukan intervensi medis. Kalian menentukan intervensi gizi. Bisa mungkin relate, bisa mungkin berbeda. Jadi jangan sampai menuliskan diagnosis gizi ke depan. Ya, kita belum belajar diagnosis gizi. Diagnosis gizinya adalah hipertensi dan nggak ada diagnosis hipertensi. Diagnosis gizi ya, nggak ada. Loh, Pak, orang dokter nulisannya hipertensi. Yo ben wong dokter kok. Diagnosis medis kok. Nanti kita belajar waktu diagnosis. Artinya memang diagnosis medis kita bisa tahu ada manfaatnya. Ingat, ketika mau kunjungan ke pasien pertama kali, saya cuma dapat info bahwa Mbak ini dirawat di Bangsal. Nomor 101, namanya A, dirawat karena hipertensi. Titik itu saja. Pentingnya apa kita dikasih tahu dia dirawat karena hipertensi atau penyakit apa? Apa? Pentingnya kita tahu penyakit atau pentingnya kita mengetahui diagnosis medis ketika pasien belum ketemu pasiennya. Karena pasiennya baru datang tadi malam dan kita datang pagi ini. Pentingnya apa? Oh, Mbak, namanya siapa? Gita. Oh, sudah. Ya, sama. Gimana ya semua tahu ya? Memberikan makanan itu kan intervensi. Langkah asuhan gizi apakah intervensi pertama kali? Pasien baru datang nih tadi malam. Kamu datang kan visitnya jam 8, kadang jam 9 karena mau sarapan dulu. Balik ke sini kan sarapan dulu, makan terus ke Bangsal. Wih, ada pasien baru nggak? Ada. Mbak ini. Oh ya, di Bangsal nomor berapa? 101 ini daftarnya. Oh, ini yang kasih bintang itu pasien baru ya, Mas. Oke. Pasien baru. Si A. Masuknya kenapa? Oh, hipertensi. Oke. Pentingnya apa kita tahu diagnosis medis? Kan kita orang gizi. Pentingnya apa, Mbak? Apa kira-kira? Kaitkan dengan assessment. Karena yang pertama kita lakukan setelah screening adalah assessment. Nggak jelas ya. Gimana, Mbak? Hah? Penentuan diet itu nanti di
I, intervensi. Nah, adime, I kan langkah ketiga. A dulu, assessment dulu. Kan baru pertama kali mau datang. Ke bangsalnya saja belum loh. Baru kita dapat rekapan dari TU, dari orang-orang di bagian rekam medis. Saya selalu menyebut mereka TU karena kayak kantor TU, tata usaha. Oke, apa? Dikaitkan dengan assessment. L. Kan screening bukan masuk assessment. Screening kan juga nggak nanya-nanya. Hah? Riwayat makan. Gimana maksudnya? Oke, ada lagi? Mau menyebut? Mbak, gimana? Maksudnya? Apa hubungannya hipertensi misalnya dengan status gizi? Kaitkan dengan assessment. Nah, terus good ones. Apa? Maka jangan ngomong sendiri. Indikator gizi tadi kan saya sudah membantu mengarahkan kalian banget. Indikator itu luar biasa banyak. Bukunya saja tebelnya minta ampun toh. Kalau kita baru datang ke pasien, nggak ngerti ini masalahnya apa, kan kita tanya satu persatu dulu. Tapi dengan adanya informasi diagnosis medis, itu bisa meliding kita untuk cari tahu kira-kira apa ya yang sebentar lagi mau tak tanyain. Jadi lebih efektif kan? Lebih cari data yang relevan dan penting. Karena dia hipertensi, maka tadi saya tanya Mbak Yasinta, oh makanan yang untuk memicu hipertensi biasanya makanan tinggi garam nih, makanan dengan pengawet nih, makanan kemasan nih. Saya coba tanya, gali tentang itu. Bukan ngomongin ibu makan nasi berapa banyak lagi. Bukan ngomongin tentang protein dan yang lain lagi. Fokus pada yang menyebabkan hipertensi. Ada nggak ya masalah tersebut muncul karena kebiasaan makan? Kita mau tanya tekanan darahnya. Ya kan? Ini katanya hipertensi. Kita tanya itu. Kita cek hasil laboratorium tertentu yang mungkin relate sama kondisi hipertensi. Jadi pertanyaan kita akan lebih terarah. Maka ketika melakukan assessment kita jauh lebih spesifik. Oke? Maka itu kadang tahu. Permasalahannya adalah terkadang kita menggunakan diagnosis medis sebagai tujuan semuanya. Maka diagnosis gizi harus terkait dengan diagnosis medis. Oh, tidak selalu. Diagnosis medisnya hipertensi, terapi medisnya pemberian obat-obatan penurun tensi, kan gitu. Bisa jadi kita nggak ngasih tahu itu. Bisa jadi pemberian kita adalah bagaimana kontrol tekanan darah, edukasinya, bagaimana memperbanyak asupan sayur, yang sama sekali nggak ada dengan obat-obatan. Gitu ya. Dan hipertensi nggak ada diagnosis hipertensi, diagnosis gizi hipertensi nggak ada. Nanti kalau kalian lihat, oke? Oke, nah ini 3 domain tambahan baru, teman-teman. Saya nggak akan fokus di sini, kalian bisa baca. Wah, ada alat-alat, kemudian ada kategori. Nah, ini ada kategori karena dia culture, belief, dan yang lain. Dan juga ini comparative standar, ada beberapa perubahan, dan progres evaluasi. Saya nggak bisa ngomong banyak tentang ini karena materi tentang diagnosis dan tujuan, atau ini di bagian intervensi, itu nanti diberikannya nanti. Jadi saya akan ngomongin ini nanti aja. Saya skip dulu. Nah, ini adalah contoh form asuhan gizi yang ada di rumah sakit. ADIME. Maka di sini antropometri assessment, kemudian ini bagian assessment ABCD. Assessment yang pertama adalah antropometri. Di sini ada kolom untuk pertanyaan terkait dengan BB, status gizi, IMT, TB. Bukan berarti kalau pasiennya anak pakainya ini, ya kan? Formnya nanti beda lagi. Yang tertulis bukan BBTB tapi Z-score. Bukan IMT tapi Z-score. Biokimia apa? Ya nggak tahu. Ini cuma adanya kolom kosong. Tulis sendiri aja sesuai dengan temuan kalian. Clinical finding, KU itu keadaan umum.
Kompos mentis, lemas, pucat, gangguan gastrointestinal tract seperti apa? Vital sign, tekanan darah, nadi, suhu, respiration rate. Dietary history, inilah yang ditanyakan. Asupan makan recall 24 jam, cuman punya satu baris doang slotnya. Jadi nulis di kertas lain. Gitu. Nah ini adalah, dan riwayat klien. Ini adalah assessment sepanjang itu. Nah, ini teman-teman salah satu indikator terkait dengan problem asupan oral inadequat gitu ya. Saya belum bawa bukunya ke kalian, jadi kalian belum bisa lihat tentang permasalahan ini. Kalian akan baca ini nanti di bagian diagnosis, jadi saya skip dulu. Reassessment, tadi assessment jadi sudah, semoga juga cukup menangkap ya. Assessment itu isinya cari data, dan dibandingkan. Itu intinya, cari dan dibandingkan. Untuk punya kesimpulan, sudah cukup, normal, tinggi, atau justru rendah. Kemudian reassessment ya kumpulkan data baru. Karena bisa jadi hasil laboratorium ada yang baru. Karena bisa jadi recall-nya butuh data baru. Karena Comstocknya sekarang jadi bagus nih. Kemarin dia nggak mau makan. Atau sekarang malah jadi mual muntah, nggak mau makan sama sekali. Tekanan darahnya mungkin ada yang baru dibandingkan dengan data sebelumnya juga. Itu reassessment. Nah, tadi Rinda salah ngomong. Kalau melakukan ini monitoring, reassessment, ya tapi juga itu mengukur. Monitoring sama reassessment dan assessment mirip, ya. Monitoring sama assessment mirip. Assessment atau reassessment hal yang sama, bedanya cuma di kedua kalinya. Assessment sama monitoring evaluasi mirip. Sama persis, kecuali satu problem riwayat yang ganti tanya. Saya mau assessment ulang antropometrinya, jadi diukur ulang sebetulnya bagaimana. Saya mau mengukur ulang antropometrinya karena kemarin kan dia gizi buruk, saya kasih terapi diet, sekarang masih gizi buruk enggak ya? Intinya monitoring hanya satu, menguji apakah intervensinya sudah cukup berhasil atau belum. Itu aja. Oke. Tapi kalau assessment atau reassessment tujuannya adalah mencari data. Apakah itu relate sama intervensimu yang sudah kamu lakukan atau belum? Nggak peduli. Tapi datanya sama nih. Nangkep ya? Kita melakukan assessment. Itu tujuannya adalah mencari data. Melakukan reassessment, updating data. Itu. Tapi kalau melakukan MONEF adalah menguji intervensi kita sudah berhasil atau belum. Kemarin tekanan darahnya tinggi, tak kasih diet rendah garam. Harusnya sekarang tekanan darahnya harusnya turun. Tak cek, sudah turun, intervensiku sudah berhasil. Itu MONEF atau reassessment? MONEF. Tapi kalau tak cek, sekarang tekanan darahnya berapa ya? Kemarin kan tinggi. Saya mau lihat sekarang berapa. Itu apa? Reassessment. Aktivitasnya bareng sama persis, cuman apa namanya? Latar belakangnya, alasannya berbeda. Itulah yang menyebabkan ini dia. Assessment ataupun reassessment itu ada kalanya yang sama dengan monitoring. Tapi ada kalanya dia berbeda. Monitoring itu untuk menguji apakah intervensinya berhasil atau tidak. Nah, apakah apakah kegiatan intervensi itu bisa mengubah atau memperbaiki riwayat? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak iso toh. Kamu miskin, tak kasih intervensi pemberian makan, emang jadi kaya. Kamu hipertensi, tak kasih diet rendah garam. Apakah membuat bapak ibumu yang pernah hipertensi jadi sembuh di masa lalu? Kita nggak bisa memperbaiki riwayat, kan? Apakah di masa lalu kamu punya kebiasaan makanan tinggi garam atau konsumsi suplemen? Sekarang tak kasih edukasi. Konsumsi suplemen itu kurang baik buat bapak. Konsumsi tinggi garam ini kurang baik. Apakah di masa lalu bisa berubah? Tidak. Maka dari itu, riwayat klien, riwayat pasien, riwayat penyakit itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diotak-atik lagi dengan pemberian intervensi.
Ya, maka intervensi hanya bisa mengecek antropometri, biokimia, intervensi, data history, dan tiga tambahan domain. Jadi di bagian assessment ada 8 domain, di bagian MONEF ada berapa domain jadinya? 7. Kurangi dengan client history atau riwayat form. Ini hubungan antara assessment dengan kualitas evaluasi. Saya akan sampaikan nanti ketika kita sudah belajar sampai situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Maaf, El, telat 10 menit. Ada yang mau ditanyakan? Saya cukup ngebut menyampaikannya. Tadi pagi saya hanya 20 slide, tapi 2 jam. Hanya harus pelan-pelan sekali menyampaikan kepada para nakes dan dosen. Untuk topik seperti itu. Karena ini menjadi rohnya tenaga gizi. Ada mungkin? Mana? Ini. Jawabannya gimana? Bisa. Hari pertama kita ngomong, kita ketemu pasien, dia hanya nggak bisa makan, mual, muntah, nggak bisa makan, tekanan darah tinggi. Oh yuk, kita kasih diet ini. Gitu. Kita kesempatan selanjutnya, bukan hari berikutnya, kesempatan selanjutnya. Artinya siang hari kita juga bisa datang lagi kan, untuk melakukan reassessment lagi kan. Comstock itu kan reassessment. Pagi datang untuk assessment pertama, dapat makan siang, reassessment lagi kan ketika. Jadi assessment atau reassessment bukan dibatasi dengan hari, tapi dengan berapa pertemuan. Siang hari kita datang, halo Bu, sudah makan? Sudah. Oke, sudah terpenuhi ini masalah gizinya. Tapi mungkin nggak ada masalah baru pada pasien ini. Mungkin ternyata pasien sebelahnya meninggal. Berdekanlah dia, bingung dia, cemas dia, atau menjadi masalah-masalah lain. Maka muncul diagnosis baru. Tapi diagnosis terkait dengan nggak mau makan sudah terselesaikan belum? Karena sekarang jadi mau makan. Sudah terselesaikan? Itulah yang disebut dengan update ya, progres evaluasi. Maka saya menyampaikannya nanti ketika kita sudah bicara tentang diagnosis. Jadi diagnosis, kamu kunjungan kedua, ketiga, bisa saja diagnosisnya masih ada toh? Dia masih nggak mau makan. Diagnosis gizi ada loh, nggak mau makan. Dia nggak mau makan, maka diagnosisnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Yang kedua, datang lagi sudah mau makan. Sore mau makan, makan malam mau makan, besok pagi mau makan. Masih ada masalah tidak mau makan? Tidak, maka diagnosis tidak mau makan sudah selesai. Ya. Yang ketiga, datang oke-oke aja, mau makan banyak. Pasien ibu hamil besok pagi mau melahirkan. Ya. Nggak ada diagnosis gizi. Karena semuanya oke, nggak ada masalah. Ya, semuanya oke, nggak ada gap. Antropometrinya oke, biokimia oke, physical finding oke, makan oke, riwayat oke, semuanya oke. Di rumah sakit besok saya mau HPL. Tapi mungkin enggak ketika itu nanti namanya NO, tidak ditemukan diagnosis untuk saat ini. Nah, ini kita lompat ya, harusnya besok. Tapi ketika kita mau kunjungan siang hari, halo Ibu, sudah makan siang belum? Muncul diagnosis baru, kira-kira bisa enggak? Bisa. Ternyata sebelahnya harus operasi kayak baringnya sungsang. Tetap ya, karena besok pagi saya harus melahirkan gitu. Jadi muncul masalah baru. Ada 3 ya tadi. Ada yang keempat, namanya diagnosisnya sudah tidak lagi relevan. Apa itu diagnosis tidak lagi relevan? Tadi kalau saya memberikan diet untuk Bapak Ibu bisa sembuh, bisa pulih, kan tujuan utamanya itu. Tapi bagaimana buat orang-orang yang sudah tidak punya harapan untuk sembuh? Pada orang-orang fase terminal, fase orang yang ya sudahlah tinggal tunggu waktu saja. Maka pemberian diet sudah tadi tidak lagi relevan. Ngasih edukasi eksplorasi. Ngasih pemberian diet tertentu sudah nggak ada harapan. Ngasih konseling apalagi. Ya toh, maka terapinya adalah yang kalau teman-teman keperawatan disebut dengan keperawatan paliatif. Apa itu? Keperawatan fase terminal. Yang penting kamu bahagia. Ada sisa waktu berapa lama, yang penting kamu sama keluarga. Itu bukan lagi biar kamu bisa lari sehat lagi atau
sudah fase terminal. Itu penyakit-penyakit yang sudah ya fase terminal. HIV AIDS, kronis, kritis, dan yang tertentu. Maka diagnosis apapun sudah tidak lagi relevan, toh? Jadi ada 4 kemungkinan diagnosis. Itulah disebut progresif di domain yang baru. Ya, rumah sakit manapun belum banyak menerapkan hal itu. Nah, kita akan diskusikan juga di diagnosis. Gitu, Rin? Ada lagi mau tanya? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, saya cukupkan hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih sekali. Selamat sore.